Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beriringan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita mulai proses pembelajaran hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang adab kepada orang tua. Apa sih pentingnya adab kepada orang tua ini? Bagaimana pendapat Ananda sekalian? Ada yang tahu apa itu adab? Ya, Siska silakan, apa itu adab? Adab itu akhlak atau tingkah laku, Bu. Hampir benar, ada lagi yang berpendapat lain? Saya, Bu. Ya, silakan Santia. Adab itu seperti perbuatan, Bu. Masya Allah, sudah hampir benar ya anak-anak ibu semuanya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas materi adab kepada orang tua. Islam merupakan agama yang indah dan penuh kasih sayang yang mengajarkan kepada kita bagaimana adab kepada orang tua. Orang tua merupakan orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini, yang telah menjaga kita, merawat kita dari kecil sampai dewasa, sampai kita bisa berdiri sendiri. Sesuai ajaran Islam yang memuliakan orang tua dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, yang mana bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka ata'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahadahuma أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما. Nah, yang mana arti dari ayat tersebut adalah, dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maka jika di antara keduanya atau kedua-duanya memasuki usia lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah kamu mengatakan perkataan dan jangan kamu menyakiti hati mereka, dan hendaklah kamu mengatakan hal yang mulia kepada mereka. Nah, dapat kita ambil kesimpulan dari ayat tersebut bahwasannya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah kita sekali-kali berkata kepada kedua orang tua kita, yang artinya itu menyakiti hati orang tua kita. Maka hendaklah kita berbuat baik kepada orang tua kita dengan cara memuliakannya, menyenangkan hatinya. Adab adalah perilaku baik yang semestinya dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua dari kecil hingga dewasa sampai orang tua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih pentingnya beradab kepada orang tua? Beradab kepada orang tua sangatlah penting. Karena orang tualah kita ada di dunia ini. Mereka yang selalu menjaga, merawat, mengasihi dengan penuh kasih sayang sampai sekarang ini. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, apa sih salah satu contoh adab kepada orang tua menurut Ananda? Silakan untuk mengangkat tangannya bagi yang tahu. Saya, Bu. Ya, silakan kepada Santia. Contohnya seperti selalu berkata lemah lembut kepada orang tua, Bu. Ya, benar. Ada lagi yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Siska. Selalu berbuat baik dan saling membantu orang tua, Bu. Masya Allah, udah pintar-pintar ya anak ibu. Ananda, adapun adab kita sebagai seorang anak kepada orang tua, yang pertama adalah berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua adalah bersyukur dengan keberadaan orang tua. Yang ketiga,
berkata sopan santun atau lemah lembut kepada orang tua. Seperti kebanyakan yang kita lihat pada zaman sekarang ini, banyak seorang anak yang berkata kasar kepada orang tua, yang membangkang kepada orang tua. Maka untuk itu, marilah kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Semoga di dalam kelas ini Ananda sekalian tidak ada di antara kita yang tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Adapun yang keempat adalah mengasihi orang tua kita. Kita harus menolong orang tua kita jika membutuhkan bantuan. Adapun cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, sebagai seorang anak, kita bisa mendoakan orang tua kita, karena doa anak yang soleh atau soleha diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memohon ampun untuk orang tua kita. Dan yang ketiga adalah bersedekah untuk orang tua kita. Dan yang keempat adalah menunaikan janji orang tua kita yang belum terlaksana. Nah, berikut merupakan contoh video adab kepada orang tua. Silakan disaksikan Ananda. Ya, kebetulan saat ini kami masih understaff, tapi kami akan kejar untuk selesaikan proyeknya sebelum deadline. Astagfirullahaladzim. Kita jadi Mohon ke maaf, Bu. kebun binatang kan, Bah? Rara sayang, maafin Abah ya Naya. Abah mendadak ada meeting penting nih. Kamu di luar dulu ya sayang ya. Tapi ya? habis Ayo. meeting tetap jadi kan, Bah? Iya, ya, sebentar ya Naya. Hah? Abah, meetingnya lama nggak ya? Nonton TV dulu deh. Abah meetingnya udah selesai. Ra, ketawanya jangan keras-keras ya sayang ya. Please nurut sama Abah ya. Iya, Bah. Pinter sayang. Loh, kok masih di sini? Udah tahu mah. Sekarang aja abahnya masih meeting. Mungkin Abah ada meeting penting yang gak bisa ditunda, Ra. Gimana kalau sekarang kita bikin DIY? Astagfirullah. Abah. Astagfirullahaladzim. Abah kenapa? Lara, kalau sudah selesai main dirapikan ya. Bahaya sayang kalau ditaruh sembarangan. Loh, tapi Bah, Rara kan Ya belum. nggak bisa begitu dong. Kita ini sudah buat perjanjiannya dan kita sudah sepakat. Astagfirullah. Gak boleh nonton TV. Nyanyiin Rara segala. Rara kenapa dah? Sebel. Waduh, ada yang lagi bete nih kayaknya nih. Ih, hari ini abang gak asik. Hah? Katanya mau ke kebun binatang. Malah meeting. Terus abah injak dinosaur. Masa nyalahin Rara? Kan abah yang gak ngeliat jalan. Hah? Rara kesel, sebel. Ra, dulu Abah juga pernah kayak gini ke Kanusa. Udah janji habis pulang kantor mau ajak Kanusa pergi. Gak taunya Abah malah gak jadi pulang. Kanusa jadi sebel, marah. Ya persis kayak kamu sekarang ini. Pasti Kanusa sebel kan? Tapi Kanusa baru paham kalau Abah tetap maksain untuk pulang buat nemenin Kanusa, Abah bisa dimarahin sama bosnya. Parahnya lagi, Abah bisa aja loh kehilangan pekerjaannya. Nah, nanti siapa yang nafkahin kita? Ingat gak waktu Abah ajak kita camping? Abah bikin tenda, terus tendanya ketiup angin. Oh, iya. Tendanya terbang. Iya. Terbangnya tinggi lagi. Kasian Abah. Terus kamu masih ingat gak? Waktu kamu sakit demam, Abah panik banget loh, Ra. Abah sampai lupa kalau motornya ketinggalan di kantor.
Kata Uma, Abah paling gak bisa dengar kabar kalau anaknya ada yang sakit. Abah. Tugas Abah sebagai kepala keluarga dan juga imam buat kita semua itu berat banget loh, Ra. Hah? Abah harus bekerja mencari nafkah dan juga melindungi keluarganya. Jadi, tugas kita harus meringankan bebannya Abah, Ra. Masya Allah. Cara bantuin Abah gampang banget kok, Ra. Oh ya? Kita tinggal nurut aja sama Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Abah semangat ya. Ini roti bakar cinta ala Rara. Buat Abah. Rara sayang Abah. Hari ini enaknya bikin DIY apa ya? Aduh, gimana nih? Hah? Abah? Kebun binatangnya keburu tutup kalau kesiangan. Masa Abah berangkat sendiri sih? Asyik, Rara ikut. Oke, kalau gitu Abah hitung ya. 1, 2. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mencium bau surga. Nah, berikut inilah contoh video seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Tolong lepaskan aku mohon. Tolong aku, tolong. Diamlah, jangan berisik. Mengapa aku ditahan di sini? Di manakah surga itu sebenarnya? Sebenarnya, kamu sudah dekat dengan surga. Sungguh? Lalu mengapa aku belum bisa mencium wanginya surga itu? Jika memang sudah dekat. Karena Allah mengharamkan wanginya surga untuk anak yang durhaka kepada orang tua sepertimu. Nak, tolong hari ini di rumah dulu ya. Jagain bapakmu yang lagi sakit. Ibu mau jualan ke pasar. Ya udah, nggak usah ke pasar aja. Ngapain nyuruh-nyuruh? Kan ibu ke pasar buat jualan, Nak. Cari uang buat beli obat bapakmu ini. Ah, itu bukan urusanku. Ibu urus aja bapak. Aku ada acara hari ini. Baiklah, aku akui aku salah. Tidak masalah jika aku tidak boleh mencium bau wanginya. Tapi biarkanlah aku masuk ke dalamnya. Jika bau wanginya surga saja diharamkan Allah untukmu, maka surga juga diharamkan untuk anak yang durhaka kepada orang tua sepertimu. Sekalipun aku orang yang ahli ibadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nak, ibu ini nggak tahu apa kalau aku lagi mengaji? Tolong anterin bapakmu ke rumah sakit ya. Ibu mau ke rumah pamanmu dulu minjem uang. Nggak bisa, aku mau sholat duha. Ya sudah, habis sholat duha anterin ya, Nak. Habis sholat duha aku mau langsung acara zikir bersama. Terus bapakmu gimana, Nak? Udah biarin aja, emang udah tua kok. Udah waktunya kembali ke tanah. Sekalipun pahalamu seluas langit, kamu tetap tidak bisa masuk ke dalamnya. Mengapa? Karena ridho Allah terletak pada keridhoan orang tuamu, dan murka Allah juga terdapat pada kemurkaan orang tuamu. Istighfar, Nak. Jaga ucapanmu itu. Sehebat apapun kamu tetaplah anak yang butuh ridho kedua orang tuamu. Udah sana, aku nggak butuh ridho kalian. Jadi sekarang aku sedang dalam kemurkaan Allah. Benar. Ya. Ya. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Oleh karena itu Ananda, seorang anak harus berbakti kepada orang tua, mematuhi nasihatnya, dan jangan pernah melawan kepadanya. Kita ingin masuk surga kan? Ya, kita sangat ingin masuk surga dan kita tidak ingin masuk neraka. Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini,
yaitu kita harus berbakti kepada orang tua. Kita harus menyayangi orang tua. Itu adalah tugas dan kewajiban kita kepada orang tua. Maka hendaklah bagi kita seorang anak untuk selalu berbakti kepada orang tua. Meskipun orang tua kita telah meninggal, kita bisa mendoakan orang tua kita, memberi sedekah atas dengan niatan untuk orang tua kita. Untuk ananda sekalian yang pernah melawan kepada orang tua, segeralah meminta maaf kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja maha pemaaf, apalagi orang tua. Dan kita sebagai anak, marilah menolong orang tua dalam segi kebaikan. Sebagaimana ayat Al-Quran menjelaskan yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awwanu 'alal izmi wal udwan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam hal pelanggaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, untuk itu marilah kita tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal kejahatan. Mungkin demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.